Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita di video keempat ya, di belajar C++ ya. Kita sekarang bakal ngebahas tentang kemarin kan udah struktur pemrograman ya. Berarti kita sekarang udah bisa belajar apa? Habis struktur pemrograman biasanya sih input output dulu ya. Jadi kita yang ringan-ringan aja dulu lah. Nah, di video ini kita bakal ngebahas nih gimana sih caranya, dasarnya ya, untuk belajar pemrograman itu gimana cara ngasih inputan, gimana cara ngeluarin outputan ke layar ya, terutama itu kan. Nah, itu penting lah buat kalian ke depannya. Ya emang itu yang bakal sering digunakan kan, karena input output ini emang jadi faktor utama lah dalam pemrograman. Nah, gimana sih caranya di bahasa C++? Ini nggak beda jauh dengan bahasa C. Kalau kalian belum belajar bahasa C, kalian bisa belajar dulu bahasa C melalui playlist video yang udah ada di channel ini, atau mau langsung masuk ke C++ juga nggak apa-apa, karena ini lebih mudah daripada bahasa C ya. Cuman kalau kalian udah pernah belajar bahasa C, mesti ini kalian bakal cepet lah gitu belajar ya. So, di C++ ini untuk cara input outputnya dari C, dari input outputnya C bisa kalian terapin di sini. Dan di C++ sendiri tuh juga bisa menggunakan input outputnya milik dia sendiri gitu. Oke, kita langsung coba aja lah. Kalau pembahasan ini pusing, langsung ngoding aja kita mending. Oke, kita coba aja di sini. Ritual utamanya jangan lupa include, kita pakai IOStream. Lalu kita pakai using namespace, nggak pakai lah, biar nggak ribet nanti. In main, kita biasain pakai gini ya. Biar langsung rapi. Nah, kita coba cara ngotputin dulu lah. Jadi di C++ ini ada banyak tuh outputan cara nampilin ke layar. Yang pertama ada cout, terus ada cr. Cout itu untuk nampilin teks ke layar ya. Lalu cr ini untuk menampilkan error. Lalu ada clog. Clog ini untuk menampilkan log, jadi kayak memorinya atau apanya ya, bisa kalian coba nanti bakal. Itu yang gue baca lah ya. Lalu ada printf. Printf ini milik dari C gitu. Ya ada 4 gitu, kita bisa coba. Jadi kalian bisa coba sendiri, check out dulu ya. Kalian udah gak asing lah, kita udah pernah nyoba di awal. Menampilkan tulisan ke layar. Ini bisa. Lalu kita jangan lupa return. Udah pagi ya, jadi cuman gue lebih produktif malam gini sih kalau belajar gitu, walaupun suka ngeblunder. Oke, nggak ada yang error. Nah, ini menampilkan tulisan ke layar. Ini cout biasa. Dan penggunaan cr yang kata gue tadi itu sama aja kalau kalian menggunakan cout ya. Jadi cr salah, typo lagi. Cr kayak gini, terus clog bisa kalian salah lagi, clog. Nah, ini ada banyak nih. Clog bisa kalian gunakan untuk nampilin lognya atau memorinya. Lalu ada printf, itu bawaan dari C. Buat kalian yang mau belajar input output di C, itu gue udah ada playlist untuk belajar bahasa C. Kalian kunjungin aja di channel ini, udah ada. Sama aja kayak gini, cuman ini mungkin lebih ringan ya. Kalau di C itu kita mendasar bener lah. Oke, untuk output udah bisa kita pelajarin ya. Yang gue simpulin, jadi di C ini
Itu kita ada 4 inputan. Yang pertama cout, terus char, terus clock, lalu ada printf. Itu penggunaannya sama aja, tergantung dengan apa ya yang kita butuhkan lah, kita bisa naruh itu. Dan gak recommended sih kalau untuk printf ya, karena itu emang rumit. Kalian harus belajar tentang mendefinisikannya juga, atau apa ya disebutnya, kayak simbol-simbol kayak %C, %D, %S. Nah, itu kalau input output di C. Jadi nanti kalian harus nambahin itu di dalam apa yang mau kalian cetak. Itu agak rumit lah. Lalu kita belajar inputan lah. Ya, sekarang udah output, kita belajar input. Misalnya ini kita ganti. Masukkan nama Anda. Ya kan? .2. Lalu jangan lupa kita kasih enter. Jadi ini enternya, biar kita nulis di baris baru. Lalu di bahasa C++ ini ada 2 inputan, 2 cara untuk nginputin sebuah string atau sebuah apapun itu. Yang pertama ada cin dan scanf. Kalau cin, syaratnya cin itu penulisannya ya, jangan lupa. Kalau cout itu lebih kecil atau yang ngadepnya gini. Ini nyebutnya apa ya? Ya lebih kecil. Kalau cout kayak gini. Kalau cin lebih besar. Ya ini apa ya nyebutnya? Ya kayak ginilah gitu. Oke, nggak usah dibahas lah itu. Mungkin kalian kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar ini nyebutnya apa. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita mau nginputin sesuatu menggunakan cin, itu kita harus membuat sebuah variabel dulu. Walaupun kita belum belajar untuk cara buat variabel, kita bikin aja lah untuk syarat ini kan. Jadi misalnya kita mau nulis nama, itu kita buat string dulu, variabel string, kita kasih name. Jadi untuk nyimpen inputannya ini ke dalam memori, kita harus buat variabel dulu, name. Jadi cin name gitu, kita aja udah. Lalu biar tahu gitu hasilnya apa, kita kasih cout. Lalu kita panggil variabelnya ini aja. Oke, masukkan nama Anda, lalu ngeprint namanya. Mungkin keren kali ya. Oke, kita coba aja. Nah, masukkan nama Anda, gua masukin Vandila, lalu ngeprint. Oke, sebelum ngeprint itu kita kasih cout dulu. Kalau enggak langsung aja ya di sini. Jadi kalau kalian pengen bikin 2 inputan sekaligus kayak gini nih, nama kamu, selamat datang gitu aja ya, KC-nya sistem, selamat datang. Nah, terus kita tambahin strip kayak di endline ini. Oke, ini dia ngegabungin, jadi dari teks terus variabel. Jadi misalnya kalian pengen bikin tulisan teks yang dinamis, ya kayak gini caranya. Mungkin kalian udah kebayang sesuatu nih, wah gue bisa bikin kayak gini nih. Nah, masukkan nama Anda, misalnya gue selamat datang Vandila, mantap. Lalu nanti kita bahas yang kasusnya ya, itu di belakangan. Terus yang scanf itu gimana sih cara input output pakai scanf? Kalian bisa tonton di playlist bahasa C tentang input output, ada juga sama kayak gini juga, dan itu lebih kompleks videonya karena di bahasa C itu sendiri lebih ribet ya. Oke, lalu kita kalian bisa kunjungi di playlist ini ya kalau yang mau belajar scanf. Dan sama aja kayak gini. Lalu kita masuk ke masalah. Ini kan misalnya nih, kita mulai lagi nih, kita run.
Masukkan nama Anda. Misalnya gue pengen gini, Fandila Dimas, karena nama gue panjang nih, P gitu ya. Gue enter. Selamat datang Fandila. Kenapa dia nggak mau baca setelah spasi? Dikiranya di C ini spasi itu tandanya dia udah selesai. Itu kalau di inputan ya. Nah, gimana caranya ngatasinnya agar inputannya ini bisa panjang? Nah, itu bisa kita akalin menggunakan function. Nah, di sini kita bisa searching nih. Namanya getLine C++. Di sini lebih rinci, kalian bisa kunjungi di sini c++.com. Nah, kalian bisa baca nih, tuh caranya tuh. Nah, ini dia masih pakai std ini karena nggak pakai using namespace ya, ribet. Oke, please enter your full name. Jadi kalian bisa pahamin, kalian bisa baca di sini fungsi-fungsi apa aja yang bisa kita pakai nih. Nah, ini library-nya ada banyak nih, terus functionnya STOI. Kita nanti bakal belajar kayak gini di next video selanjutnya lah. Kita pakai cara gabungin string dari beberapa variabel, lalu kita mecah-mecah stringnya. Itu sangat kepake sekali itu. Misalnya kalian ikut competitive programming atau mau bikin sebuah aplikasi. Nah, ini dasarnya. Kita implementasin, berarti kita pakai getLine. Nah, ini ada kan apa aja. Nah, lalu kita bikin functionnya, terus cin, koma, lalu variabel apa yang bakal kita isi, name. Udah, gitu doang. Sekarang aplikasi yang kita buat, program yang kita buat udah bisa menerima inputan. Oh, belum dibuild. Nah, sekarang kita coba Fandila Dimas P. Selamat datang Fandila Dimas P. Masalah selesai. Nanti mungkin kita bakal coba ke masalah yang lebih kompleks lagi ya. Mungkin gitu aja kali ya. Atau apa, ada yang mau dibahas lagi tentang input output? Silahkan tanyain di komentar mungkin ya, kalau yang belum jelas, atau ada saran kayak mana sih pembahasannya, atau masalah apa yang bisa kita bahas ke depannya. Mungkin next video kita bakal belajar ya, kayak di video-video sebelumnya kita bakal bahas tentang variabel. Ini apa nih string, kalau kalian yang baru belajar pemrograman, apa sih string ini, terus kayak mana sih cara penamaan variabel, terus tipe datanya, konstanta kayak define, segala macam. Itu kita bahas di next video. Oke, mungkin gini aja tentang input output. Gue bakal simpulin sedikit ya, simpulin di akhir video ini. Kita udah ngebahas tentang outputan ke layar. Yang pertama ada cout. Jadi di C++ ini bisa pakai cout, cr, clog, printf. Itu bawaan dari C printf ini. Dan gue lebih prepare, dan kalian bisa sesuai dengan penggunaannya, kalian butuhin apa. Cout ya kayak gini-gini aja, kalian bisa coba sendiri. Lalu cin, kita bisa menggunakan lalu di bagian inputan kita ada dua, cin dan scanf. Dan syarat untuk cin, kita harus membuat sebuah variabel dulu untuk nampung string yang bakal kita inputin, atau integer atau nilai yang bakal kita inputin lah bahasa itunya, ke dalam sebuah variabel ini. Dengan variabel string ini nyesuaiin, misalnya kita mau nginputin angka ya angka aja gitu, terserah lah mau apa gitu. Nanti kita bakal bahas nih tipe data yang bakal kita bahas selanjutnya nih. Lalu untuk nyambungin inputan kita bisa pakai getLine. Ini kalau kita mau sepanjang barisnya itu diinputin semua, kita bisa pakai function getLine. Function ini bawaan dari C++. Cara makainya getLine, buka kurung, tutup kurung, cin, name. Oke, gitu aja mungkin simpulan dari video ini. See you next video. Oke, terima kasih.